Saya dan rekan-rekan berkesempatan untuk turun ke salah satu lahan milik petani di daerah Batu. Kami berkesempatan melihat proses pemanenan sayur kubis. Kubis Brassica oleracea var. Capitata merupakan sayuran berdaun 2 tahunan yang biasanya tumbuh sebagai tanaman tahunan. Kecuali jika kita ingin mengumpulkan benihnya, kubis adalah sayuran tangguh yang umumnya lebih suka cuaca dingin. Dalam kebanyakan kasus, suhu ideal adalah antara 45 dan 75 derajat Fahrenheit derajat 7-23 derajat. Kubis adalah tanaman yang tahan terhadap embun beku dan dapat bertahan dalam suhu serendah 20 derajat minus 6 derajat Celcius. Kami berkenalan langsung dengan pemilik lahan. Beliau sudah memanen kubis setengahnya. Iya, Pak. Ini dipanen dari umur berapa, Pak? 80 hari. 2 bulan lebih sedikit. Ini adalah hasil dari panen kubis. Kira-kira satu kantong kresek besar, berisi 15-20 kubis. Namun di samping itu, ada beberapa kubis yang tidak bisa dipanen karena rusak dan ketuaan. Dan ini adalah bonggol sisa pemanenan. Ini adalah kubis yang tidak bisa dipanen karena ketuaan. Beliau menggunakan kresek sebagai wadah hasil panen kubis karena lebih praktis. Ini pemasarannya kemana, Pak? Karangploso. Ya. Kubis ini sayuran yang tumbuh di dataran tinggi. Di Indonesia, kubis putih merupakan sayuran yang tersedia sepanjang tahun di pasaran. Bagian pada kubis putih yang biasa diolah menjadi makanan adalah krop bagian dalam yang memiliki warna hijau muda, sedangkan krop terluar atau kelopaknya disingkirkan. Berarti rutin ya, Pak ya? Selain menanam kubis, beliau juga menanam andewi. Buat apa, Pak, itu, Pak? Buat lalapan, Lalapan. tahu campur bisa. Panen. Ini adalah lahan beliau yang khusus ditanami kubis. Di samping itu, juga ada lahan yang ditanami seledri. Dan ada juga sawi hijau. Seperti inilah pemanenan kubis yang nantinya akan dipasarkan ke pasar. Perlu kesabaran dan ketelatenan dalam bercocok tanam. Kubis merupakan salah satu komoditi hasil hortikultura yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kubis juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara, selain minyak dan gas. Meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir kubis dunia, namun Indonesia masih tetap melakukan impor dalam volume yang kecil dibandingkan ekspornya untuk jenis-jenis kubis tertentu. Negara tujuan utama ekspor kubis Indonesia pada tahun 2019 dominan di 3 negara. Taiwan merupakan negara tujuan utama. Nilai ekspor kubis Indonesia tahun 2019 yang mencapai 66,76% dari total nilai ekspor kubis Indonesia, dengan nilai ekspor kubis sebesar 5,97 dolar Amerika juta. Kubis yang berasal dari Korea, Vietnam, dan Indonesia menguasai pasar di Taiwan pada tahun 2019 masing-masing sekitar 44,41%, 29,07%,
dan 21,06%. Kubis yang menguasai pasar di Singapura dominan lebih banyak dari negara China, hampir separuhnya sebesar 60,91% tahun 2019. Sedangkan yang menguasai pasar di Malaysia adalah negara China pada tahun 2019 mencapai 92,78%. Tuh, kayak gini aja. Iya. Biasanya kalau habis panen gini, ininya dikemanain Pak biasanya? Sisa-sisanya ini. Oh, Kambing, kudu welu. Kalau sekarang kan rumput juga banyak, jadi nggak pakai juga. berarti kalau di sini nggak kekurangan ya Pak ya kalau rumput. Iya. Ngapunten ya Pak. Bonggol-bonggol sisa pemanenan yang bisa digunakan untuk pakan sapi dan hewan ternak lainnya. Ayo, ayo coba. Dan saya menemui salah satu kubis yang dibiarkan sampai membunga yang nantinya bijinya digunakan untuk pembibitan kubis. Jadi ini nanti untuk apa? Benih selanjutnya. Benih selanjutnya. Begitu. Ini belum ada yang ini ya. Buat dipakai ya. Masih Ini bunga kubis atau kol dari dekat. Karena sifat kubis putih yang mudah rusak, lihat. sehingga tidak dapat disimpan terlalu lama. Ini ada Karena mudah ditumbuhi mikroorganisme pembusuk. Dan ini salah satu hama tanaman sayuran, Kayak gini yaitu ulat. Dua, tiga. jadi ini hasil dari panennya kebunnya Bapak. Iya. Oh, ini yang gagal dipanen ya. Ya ini yang gagal dipanen. Ini contohnya guys. Dan setelah pasca panen nanti bonggolnya akan dijadikan pakan ternak. Begitu. Ya, bisa jadi pakan kambing, pakan